لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah kita semuanya bisa berkumpul duduk di tempatnya insyaallah. Kumpulnya kita semuanya berada penuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita sanjungkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hati berwasiat kepada diri hati pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa akan menjadikan kehidupan kita lebih terarah. Karena dengan kita beriman, kelak ini semua yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Tema pada Jumat pada hari ini di bulan yang penuh dengan kemerdekaan, di pada bulan hari ini, pada saat ini Indonesia kita merdeka, yang dimana berkaitan dengan tema pada hari ini, merdeka daripada riba. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ketika kita hidup di dunia, kita terlahir dalam keadaan suci. Ketika kita hidup di dunia, kita lahir memiliki impian. Kita diberikan pendidikan sama kedua orang tua kita, dididik ibadah, dididik kita supaya sekolah, dididik supaya kita memiliki masa depan yang baik, memiliki masa depan yang bukan hanya fid dunya wal akhirah, bukan hanya di dunia saja, tapi akhirat juga kita bisa selamat. Maka hadirin jamaah yang Allah muliakan, BKM memberikan usulan terkait tentang tema pada Jumat hari ini yang mengenai tentang riba. Tentu kita semuanya mengetahui begitu besar dosa ketika kita menjalankan riba ini. Maka akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita akan sulit meninggalkan dari perkara riba ini? Mungkin yang keseharian kita ketika kita membeli motor, ketika kita membeli rumah, membeli mobil,
ataupun membeli yang kita butuhkan, kita di dalamnya ada hal yang namanya riba, maka bagaimana Islam hadir di tengah-tengah ini untuk memberikan arahan kepada kita semuanya. Lalu seandainya ketika kita bertanya mengenai tentang fikih, lalu bagaimana ketika kita sudah membeli mobil, rumah, motor, kendaraan-kendaraan tersebut dengan melakukan hal-hal perniagaan ini, maka segala bentuk hal yang tidak diketahui, maka itu akan dimaafkan sama Allah atau akan dimaafkan sama Allah. Mungkin kalau seandainya kita 100% langsung meninggalkan perkara riba akan sulit. Akan tetapi kita bisa meminimalisirkan. Kita bisa belajar pelan-pelan meninggalkan. Maka Islam hadir dengan istilah mudharabah atau istilah yang biasa dikenal dengan berbagi hasil. Ada salah satu contoh. Ketika kita ingin membangun usaha, kita pakai uang bank. Dari ketika kita membangun uang bank ini, uang yang dipinjam total sama kita menjadi contoh adalah 100 juta rupiah. Lalu kemudian bagaimana istilah ini bisa tidak adanya terhindar daripada riba? Maka dari awal sudah kita kalkulator berapa jumlah uang yang dipinjam dan selama bulanan berapa cicilannya. Contoh, ternyata dalam proses peminjaman pengembalian ada namanya berbagi hasil, yaitu kurang lebih 40 juta. Uang yang kita pinjam awalnya 100 juta, kemudian kita kembalikan dengan 140 juta, maka dari awal kita akadkan bahwasannya saya meminjam uang dari bank dengan senilai 100 juta, dan ketika dikalkulator senilai 140 juta, maka 140 juta saya pinjam dan akan kembalikan dengan senilai 140 juta ini. Maka yang tadinya awalnya riba, maka akan hilang riba ini tersendiri. Maka hadirin jamaah yang Allah muliakan, ketika kita hidup, banyak dalil yang berceritakan tentang begitu luar biasanya. Dalam Quran dijelaskan orang yang terlilit daripada riba seperti orang yang kesurupan. Dia tidak sadar, dia tidak mengetahui, tidak terarah, alias kehartaannya tidak menjadi berkah. Maka Islam hadir bukan untuk mempersulitkan, tapi Islam hadir untuk menjaga kepada kita. Ketika perkara yang haram ini masuk ke dalam diri kita, apalagi masuk ke dalam anak-anak kita, kita memberikan makan daripada hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kita, menyatu daripada darah mereka, maka kehidupannya akan menjadi sulit, akan tidak dipenuhi dengan keberkahan. Lalu bagaimana hasilnya, caranya? Maka Islam hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita meminjam uang daripada bank, kemudian dari bank itu ada hasilnya, maka bantulah masjid, bantulah pesantren, bantulah para penghafal Al-Quran, sedekahkanlah para orang-orang yang membutuhkan, bantulah orang-orang anak yatim piatu dan duafa. Maka insya Allah dengan cara ini akan membuat kita semuanya akan diberikan keberkahan daripada harta yang kita dapatkan tersebut. Maka hadirin jamaah yang Allah muliakan, saya berdiri di sini bukan berarti saya melarang teman-teman, melarang para hadirin semuanya untuk berbisnis, berdagang. Kalau seandainya dari 10 pintu rezeki yang ada, 9-nya adalah daripada kita berdagang, 9-nya adalah daripada kita berusaha. Maka beruntung ketika kita berusaha. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman terdahulu,
menjalankan daripada yang dinamanya perdagangan, daripada berusaha ataupun dari namanya menjalankan kesehariannya beliau, maka ketika kita mencontoh, kita boleh melakukan apapun, tapi ketika kita menjalankan dengan suri tauladan kita Nabi Muhammad, maka insya Allah itu semuanya akan membawa kita kepada ketentraman dalam hati, ketentraman dalam pada jiwa kita. Maka hadirin jamaah yang Allah muliakan, ingat, di balik harta yang tertitipkan sama Allah kepada diri kita, ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Daripada harta yang dititipkan kepada kita berupa kendaraan mewah, rumah mewah, keluarga kita semuanya, kita menjadi orang yang sukses, maka kita bantu dengan yang kita bantu. Kalau kita belum bisa bantu dengan tenaga, maka bantulah dengan ilmu. Belum mampu membantu dengan keilmuan, maka bantulah dengan rezeki yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Program kebaikan cukup bagaimana menjadi kita semuanya kita support. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, karena hadirin yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang saat ini hidupnya tidak diberikan ketenangan, jangan-jangan karena ada hal-hal yang gak baik masuk ke dalam diri kita semuanya. Di dalam diri kita mungkin kita merasa sulit tidur, mungkin kita banyak harta tapi kita sulit mendapatkan ketenangan. Coba datanglah ke masjid, datanglah ke rumah Allah, datanglah ke pesantren, datanglah kepada tempat-tempat yang dimana di situ datang rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar, kalau kita setidaknya belum bisa menjaga salat sunnah kita, maka jagalah minimal dengan salat 5 waktu kita. Kalau kita belum bisa menjalankan salat 5 waktu kita pada awal waktu, maka setidaknya ketika ada waktu senggang, salatlah hadirin. Ingat hadirin, jangan sampai kita ini semuanya menjadi berat. Jangan sampai kita menganggap yang penting salat karena kita tidak dibutuhkan, karena kita semuanya tidak apa-apa. Hadirin, tidak ada apa-apanya kalau seandainya kita ini tidak beriman. Hadirin, semuanya akan binasa. Hadirin, ketika nanti kita semuanya kembali sama Allah, hilang daripada segala-galanya. Harta yang begitu banyak ketika kita tidak pakai, maka harta tersebut akan hilang begitu saja. Ketika kita meninggal, harta tersebut akan menjadi warisan kepada anak-anak kita. Kita tinggalkan semuanya. Akan tetapi ketika kita jadikan harta ini menjadi harta yang bermanfaat, maka kelak harta ini akan memberikan syafaat untuk kita semuanya dan akan menolong kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak-anak hadirin, kita punya anak keluarga tercinta. Didiklah anak-anak kita untuk mengenal Allah. Didiklah anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika kita na'malu binniyat, kita semuanya karena Allah, maka insya Allah kehidupan kita bahkan baru mau mulai melangkah saja sudah Allah hitung bahwasannya orang tersebut mendapatkan pahala, dan apa yang dijalankan bekerja untuk Allah, maka pekerjaannya akan diberikan keberkahan, kehidupannya akan diberikan keberkahan, anak-anaknya akan diberikan keberkahan. Tentu impian kita semuanya hidup dalam keadaan diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh dengan kemerdekaan ini, mari kita berkah, mari kita merdeka daripada riba. Hadirin dan Allah yang insya Allah dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit dapat bermanfaat apabila benar dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari kita. Belajar kita jadi hamba yang lebih dekat, karena pada hakikatnya impian puncak atau endnya kita semuanya adalah kita kembali sama Allah untuk menggapai ridha Allah, kerja untuk Allah, belajar untuk Allah, beribadah untuk Allah, maka kehidupan kita pun akan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق العليم وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل البيت الطاهرين وعلى الصحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله